Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020, Bapak akan menjelaskan tema 1, yaitu IPA KD menjelaskan alat gerak hewan. Nah, anak-anak sekalian, Bapak sebelum memasuki pelajaran, apakah kalian sudah makan? Sudah minum? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Walaupun kalian di rumah, Bapak di sekolah, kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa belajar, bekerja dengan sehat dan dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak menyampaikan materi, di sini kalian akan melihat video lewat WA yang Bapak kirimkan ke kalian. Kalian tonton, kalian cermati, kalian lihat, kalian teliti di dalam video itu apa-apa yang disampaikan, dan juga kalian catat di buku kalian kalau sempat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Bapak mengharapkan kepada kalian, kalian teliti, kalian cermati, kalian perhatikan di dalam video yang Bapak kirimkan lewat WA. Dan ini videonya. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Budi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata.
Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hal ini memungkinkan kelinci untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri dan sirip ekor di bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan bisa dengan mudah bergerak ke arah depan. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel dan kepalanya. Fungsi utama tentakel dan kepalanya adalah untuk berenang. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Sayap tersebut berbentuk melengkung seperti airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Demikian penjelasan yang disampaikan tadi lewat video, lewat WA yang Bapak kirimkan ke kalian. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami apa-apa yang disampaikan dalam video itu. Dan juga sedikit di sini akan Bapak sampaikan untuk lebih jelasnya bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang salah satunya tadi adalah bergerak, karena semua makhluk hidup semuanya bergerak, dan juga makhluk hidup juga mempunyai fungsi organ gerak. Salah satu contohnya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Dan juga perlu kalian ketahui, alat gerak hewan dan manusia itu hampir sama, yaitu ada yang namanya alat gerak pasif berupa tulang dan juga alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif itu adalah alat gerak yang tidak bergerak. Sedangkan otot adalah alat gerak yang bisa menggerakkan tulang. Oleh karena itu, kedua alat gerak itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, pada hewan ada yang namanya hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kita membedakan hewan tadi ada dua macam. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, yang mana kita ketahui salah satu contoh daripada Bapak ulangi, beberapa contoh hewan yang mempunyai tulang belakang seperti kucing, ikan, kambing, kerbau, dan sapi. Dan juga ada hewan avertebrata. Hewan ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada beberapa contoh yang Bapak ambil, yaitu seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, bilalang, dan lain-lain. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan anak bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan baik lewat video tadi, lewat WA yang Bapak kirimkan, ataupun yang Bapak jelaskan. Dan bagi anak-anak yang masih belum jelas, nantinya Bapak persilahkan kalian mengontak Bapak ke nomor yang ada dengan kalian,
agar kita sama-sama bisa tahu apa dan bagaimana alat gerak daripada hewan dan manusia itu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, dan pada akhirnya Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tema 1 tentang alat gerak hewan dan manusia. Demikian, dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.